Sahabat sejati Ning. Bayangkan hidup di tengah kemiskinan, dihina dan dicemooh oleh tetangga setiap hari. Keluarga ini berjuang keras hanya untuk sekadar makan, sampai sebuah kejadian luar biasa mengubah nasib mereka selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah haru penuh keajaiban ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu agar mereka bisa ikut merasakan pelajaran berharga dari kisah ini. Yuk, tinggalkan komentar pendapatmu di bawah. Di pinggir desa kecil yang terpencil, berdirilah sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Atapnya dari daun rumbia yang bocor di banyak tempat, dindingnya dari anyaman bambu yang berlubang, dan lantainya tanah keras yang seringkali becek saat hujan deras mengguyur. Gubuk itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang hidup dalam himpitan kemiskinan. Pak Arif, kepala keluarga, seorang pria kurus dengan kulit gelap terbakar matahari. Istrinya, Bu Rini, juga kurus, dengan wajah letih yang selalu dihiasi senyum lembut untuk anak-anak mereka, Rika dan Doni. Malam itu, angin dingin merayap masuk dari celah-celah dinding bambu. Pak Arif duduk bersila di lantai tanah dengan wajah suram, memperhatikan panci di atas tungku. Bu Rini sedang mengaduk bubur nasi yang lebih banyak airnya daripada beras. Itu adalah satu-satunya makanan yang bisa mereka santap malam itu. Bu, cukupkah untuk anak-anak? Tanya Pak Arif, suaranya bergetar menahan rasa bersalah. Bu Rini tersenyum lemah. Cukup, Pak. Kita bagi saja. Kalau tidak kenyang, yang penting mereka bisa tidur. Dari sudut ruangan, Rika dan Doni memandangi bubur itu dengan tatapan lapar. Perut mereka sudah lama kosong, hanya diisi air putih sejak pagi. Bu, kapan kita makan daging lagi? Tanya Doni dengan polos. Pertanyaan itu membuat hati Bu Rini teriris. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, nanti, Nak. Kalau ayahmu sudah dapat rezeki lebih, kita makan enak, ya. Pak Arif hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Setiap hari ia pergi ke rawa-rawa untuk mencari tutut, tetapi hasil yang didapat tak seberapa. Uang yang ia peroleh hanya cukup untuk membeli segenggam beras dan sedikit garam. Tetangga-tetangga mereka tidak pernah menunjukkan empati. Alih-alih membantu, mereka justru menjadi sumber hinaan dan cemoohan. Pak Arif itu kerjanya cuma cari tutut. Mana bisa dia kasih makan keluarganya dengan layak, sindir seorang tetangga di warung. Kasihan anak-anaknya, pasti mereka tumbuh jadi pemalas seperti orang tuanya, sahut yang lain disertai tawa sinis. Pak Arif sering mendengar ejekan itu setiap kali ia melewati warung atau berkumpul di jalan. Namun, ia memilih diam, menahan perasaan sakit dan malu. Suatu kali, ketika persediaan beras di rumah habis, Bu Rini memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada salah satu tetangga mereka, Bu Siti, yang dikenal cukup berada. Bu Siti, maaf mengganggu. Beras di rumah kami habis, dan anak-anak belum makan sejak pagi. Kalau tidak keberatan, bisakah saya meminjam sedikit beras? Nanti saya ganti begitu ada uang, pinta Bu Rini dengan suara lirih, menahan air mata agar tidak jatuh. Rasa malu, sedih bercampur, berkecamuk dalam dirinya. Bukan kali pertama ini dia memberanikan diri berusaha dan berupaya memohon belas kasihan tetangganya, bukan meminta, namun barangkali dipercaya untuk meminjam. Betapapun kehidupannya sangat susah, namun Butini sekeluarga tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak melakukan perbuatan salah, mencuri misalnya. Hari itu pun,
terpaksa ia memberanikan diri untuk kesekian kalinya berusaha meminjam sedikit beras karena tak tega melihat anak-anaknya meringis terus menahan lapar. Namun, alih-alih menolong, Bu Siti menatap Bu Rini dengan tatapan penuh penghinaan. "Maaf, Rini, tapi aku juga butuh beras untuk keluargaku. Lagi pula, kalau kau tidak punya uang, untuk apa kau punya anak sebanyak itu?" katanya dingin sambil menutup pintu rumahnya. Bu Rini pulang dengan hati remuk. Ia menahan tangis sambil masih berdiri mematung. Bruk, ia tersadar saat suara pintu ditutup setengah dibanting oleh Bu Siti. Ya Allah! Hatinya menjerit sembari buru-buru membalikkan badannya, melangkah lunglai kembali ke rumahnya sambil menahan air mata dan tangisnya, tapi setibanya di rumah, ia tak kuasa lagi, air matanya keluar tak terbendung. Pak Arif mencoba menenangkannya meskipun hatinya juga hancur. "Bu, jangan menangis. Kita pasti bisa melewati ini. Aku akan cari tutut lebih banyak besok," ujar Pak Arif sambil menggenggam tangan istrinya. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Pak Arif sudah bangun. Ia mengambil keranjang bambu yang sudah tua dan cangkul kecil, bersiap berangkat ke rawa-rawa. Bu Rini menghampirinya dengan wajah khawatir. "Pak, jaga diri di sana, ya. Jangan terlalu lama di air, nanti masuk angin," ujarnya, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Pak Arif mengangguk. "Iya, Bu. Doakan saja hari ini dapat banyak. Mungkin ada rezeki lebih untuk beli ikan kecil buat anak-anak." Rawa-rawa itu dingin dan sunyi. Pak Arif berjalan dengan kaki telanjang, lumpur menempel di betisnya. Tangan kasarnya meraba-raba di bawah air, mencari tutut yang terbenam di lumpur. Ia bekerja tanpa henti, meski tubuhnya gemetar karena udara dingin yang menusuk. Setelah beberapa jam, ia hanya mendapatkan setengah keranjang kecil tutut. Pak Arif duduk di tepi rawa, memandangi hasil jerih payahnya dengan wajah putus asa. "Ya Allah, sampai kapan hidup begini?" bisiknya lirih, menatap langit yang mulai mendung. Saat itulah ia mendengar suara aneh, seperti rintihan lemah. Awalnya, Pak Arif mengira itu hanya suara angin, tetapi suara itu semakin jelas. Ia mencari sumber suara dan menemukan seekor ular putih besar yang terjepit di antara dua batu besar. Tubuh ular itu terluka, dan darah menetes ke tanah. Pak Arif terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia tahu ular itu berbahaya, tetapi sorot mata ular tersebut memancarkan rasa sakit dan permohonan. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya. Ia menatap ular itu ragu, tetapi hatinya tak tega. Dengan hati-hati, ia mengambil kayu dan mencoba mengungkit batu besar yang menindih tubuh ular. "Bismillah. Semoga aku tidak celaka," katanya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya batu itu bergeser, dan ular itu terbebas. Ular putih itu menatap Pak Arif dengan mata yang seolah-olah berbicara, sebelum meluncur masuk ke dalam semak-semak dan menghilang. Pak Arif terduduk kelelahan, tidak menyadari bahwa perbuatannya itu akan mengubah hidupnya. Malam harinya, Pak Arif bermimpi didatangi ular putih yang tadi siang ia tolong di rawa-rawa. "Hatimu sangat mulia wahai Pak Tua," ular putih menatapnya penuh kebanggaan. "Kamu bisa bicara, wahai ular putih?" Pak Arif tak bisa menyembunyikan keheranannya. "Benar Pak Tua," tiba-tiba ular tersebut berubah menjadi seorang lelaki gagah sambil tersenyum ke arahnya. "Saya adalah Raja Ular yang sudah sejak dulu berada di daerah tersebut. Tiap hari memperhatikan kamu, dan ternyata hatimu memang baik. Kau telah menolongku. Sebagai rasa terima kasihku, aku hanya bisa memberikan ini." Raja Ular mengulurkan tangannya sambil menggenggam sebuah benda yang bercahaya. Dengan ragu-ragu, Pak Arif menerimanya.
Saat terbangun, Pak Arif masih memikirkan mimpinya tadi yang seolah nyata. Dirinya bingung, namun ternyata benda yang diberikan Raja Ular tersebut tidak nyata, hanya mimpi, gumanya. Keesokan harinya, saat mencari tutut di tempat yang sama, Pak Arif seperti biasa tangannya meraba-raba lumpur rawa, sesekali ia membenamkan tubuhnya sembari sedikit meminum air rawa. Tiba-tiba tangannya menemun sesuatu seperti segumpal batu. Penasaran, IQ mengambilnya, betapa kagetnya ia saat benda tersebut diangkat ke permukaan, benda tersebut ternyata sebongkah batuan seperti kristal bercahaya. Semakin kelihatan saat terkena sinar matahari, cahayanya semakin berkilau warna-warni. Intan. Ia berbicara sendiri, sambil mengelap benda tersebut memakai bajunya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ia mendekap benda tersebut sambil naik ke pinggir rawa, mengemasi barang-barangnya dan langsung pulang menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia terus menggenggam benda tersebut yang ia masukkan ke dalam saku celananya. Bu, Bapak menemukan ini, Pak Arif memperlihatkan benda yang ada di tangannya. Intan. Apa Intan, Pak? Bu Rini mematung, memandangi benda yang ada di genggaman suaminya. Sepertinya iya, Bu. Aku menemukannya di tempat aku menolong ular putih kemarin, jawab Pak Arif. Pak. Bu Rini semakin bengong. Bu, Bapak mau membawa ini ke toko perhiasan? Semoga saja ini jawaban dari Tuhan Yang Maha Kaya, jawaban atas doa-doa kita selama ini. Pak Arif segera berkemas, bergegas menuju ke pasar, di mana di sana ada toko perhiasan. Sesampainya di tempat yang ia tuju, langsung memperlihatkan benda tersebut ke pelayan toko. Secara kebetulan, pemilik tokonya sedang berada di sana. Ia langsung memeriksanya, saat kembali, pemilik toko tersebut kelihatan mimik wajahnya berbeda. Ini benar Intan Pak, tapi dari mana Bapak mendapatkannya? Saya menemukannya di rawa-rawa saat sedang mencari tutut, Pak Arif menjawab apa adanya. Saya tidak memiliki cukup uang cash untuk membayarnya, begini saja, mari kita sama-sama berangkat ke bank, nanti saya bayar langsung di sana. Pak Arif hanya bengong sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian bersama pemilik toko berangkat ke bank. Transaksi pun selesai, karena jumlah uang miliaran. Sebagian besar uangnya ia tabung, sebagian lagi ia bawa ke rumahnya sembari ditemani seorang petugas polisi. Mereka takut ada hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kepada Pak Arif. Maklum ia membawa uang dengan jumlah yang banyak. Alkisah, kehidupan Pak Arif sekeluarga berubah seketika. Mereka membangun rumah baru, membuka usaha, dan menyekolahkan anak-anak mereka di tempat terbaik. Hari-harinya kini tidak selalu berderai air mata. Tawa kebahagiaan mereka menghiasi kehidupannya kini. Tetapi walaupun begitu, Pak Arif sekeluarga tetap sederhana, rendah hati dan yang paling menonjol, sifat kedermawanannya semakin nyata. Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap tetangga-tetangga mereka. Orang-orang yang dulu mencemooh kini datang dengan senyum palsu, meminta pekerjaan atau bantuan. Pak Arif, kami tahu, kami dulu salah. Bolehkan kami bekerja di usaha Bapak? Kata salah seorang pria dengan wajah penuh rasa malu. Pak Arif tersenyum tipis. Baiklah. Tapi ingat, di tempat ini tidak ada lagi hinaan untuk orang lain. Kita semua sama-sama bekerja keras. Meski kini hidup mereka berkecukupan, Pak Arif tidak pernah melupakan asal mula keberuntungannya. Setiap minggu, ia pergi ke tempat ia menolong ular putih, membawa bunga dan makanan. Terima kasih, ular putih. Karena kebaikanmu, hidup kami berubah, bisiknya sambil menaburkan bunga di atas batu besar itu. Hidup mereka kini penuh berkah, bukan hanya karena harta, tetapi juga karena hati yang dipenuhi rasa syukur dan kebaikan. Keluarga Pak Arif menjadi inspirasi bagi orang-orang di desa,
bahwa penderitaan adalah ujian, dan kebaikan hati selalu membawa balasan yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik kesulitan selalu ada harapan. Kebaikan hati, kerja keras, dan doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Hidup memang penuh ujian, tapi jika kita sabar dan ikhlas, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Jadi, mari kita belajar untuk tidak memandang rendah orang lain, karena hidup ini berputar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.